PS ya. Nah, pembahasannya ini ya. Apa itu hijaz, kemudian karakteristiknya seperti apa, tokoh makom hijaz itu siapa, kemudian tingkatan nada hijaz, cabang-cabangnya, variasi dan penjelasan tingkatan nadanya, tausih serta contoh sholawatnya ya. Nah, ini makom hijaz itu adalah merupakan nada yang menggambarkan tarikan khas ketimuran. Terkesan indah, lagunya asli mendasar. Nah, sebagian orang menggambarkan makom ini dikumandangkan pada saat mengembala unta ya. Kalau kita di daerah Jawa biasanya kalau kita ngembala kambing itu ada lagunya. Lilo lilo lekung kayak gitu ya. Nah, kalau di Timur Tengah itu dengan makom hijaz gitu. Kalau di Indonesia, kalau misalkan orang Jawa ya lagu khasnya orang Jawa gitu. Nah, kalau orang Timur Tengah berarti ya khasnya orang sana. Nah, ngajar dulu bagus ya. Hah? Ya, maaf ya. Ngeter ya, Bel. Pengennya ikut saya sebenarnya. Baik, maaf terkendala barusan ya. Ya, kalau anak kecil tuh yang seperti tidak bisa kita paksakan. Ketika pengen ikut, ya pengen ikut gitu. Jadi kita sebagai dewasa ya harus bisa menyadari itu dan tidak boleh dimarahin ya. Kalau anak itu kan salah satu apa ya, dia mengeksplor dirinya. Balik lagi. Ntar ya, nah ntar sayang ya. Kalau kita marahin, nanti dia tidak bisa mengeksplor dirinya itu karena trauma karena dimarahin gitu. Jadi suatu saat nanti kalau kalian punya anak tuh gitu ya, ketika minta apa, selagi itu tidak berbahaya ikutin gitu. Iya nak, bentar sayang ya. Ya udah duduk sini tapi diem ya nak ya. Duduk sini. Ya lihat aja. Udah. Oke, baik saya lanjutkan. Ya, jadi gitu. Setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing sehingga kalau di daerah Timur Tengah itu ketika mengembala unta karena di sana hewan khasnya kan memang unta ya di padang pasir. Nah, itu menggunakan makom hijaz yang dipakai. Nah, kalau kita di orang Indonesia di Jawa khususnya itu biasanya pakai seperti kayak nada-nada sinden gitu. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya. Setiap daerah itu punya dialek dan punya ciri khas daerahnya masing-masing gitu. Nah, makom hijaz itu sangat tepat sekali ya jika terapkan untuk mengembala unta. Nggak tahu kenapa, mungkin karena jenis lagunya ya gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, dinamika makom hijaz itu sendiri adalah graf yang artinya gerakan lambat ya dan khidmah. Nah, makom hijaz ini cocok untuk ayat-ayat yang bernuansa doa. Kemudian seperti ayat yang berkaitan dengan panggilan untuk mengingat tentang sesuatu atau ta'amul. Nah, begini, ketika kita belajar di makom bayati lebih tepat untuk yang berkaitan dengan
perintah, tentang tauhid, tentang larangan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa memahami lagu tersebut itu untuk apa itu kita bisa menerapkan sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin setelah ini kalian bisa menerapkan kalau untuk ayat-ayat Al-Qur'an kan sebelum tampil misalnya kita lihat dulu artinya gitu ya. Kemudian kita bisa menyesuaikan lagunya itu apa gitu ya. Kayak kalau misalkan ayat yang kita baca itu tentang dosa atau tentang siksaan, berarti lebih cocok untuk lagu Soba gitu ya. Jadi lagu-lagu Soba itu lebih tepat diterapkan untuk ayat-ayat yang sedih, ayat-ayat tentang siksa neraka dan lain sebagainya. Ini aja Nak, ini kan. Nah, ini ya. Nah, seperti di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang di juz 9, kalau nggak salah juz 9 ya. Yang ayatnya fatuk wajibahuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum. Itu adalah salah satu gambaran daripada siksa neraka ya. Di situ kalau fatukwa, makna fatukwa itu adalah disetrika. Jadi pendosa sebagai manusia yang punya dosa itu ibaratnya seperti pakaian yang kotor ya. Pakaian yang kotor ketika mau dimasukkan almari ya disetrika dulu gitu. Ibaratnya gitu ya. Gitu. Jadi dia rapi harus dibersihkan dulu, dicuci dulu, dipasak dulu gitu. Kemudian setelah itu dijemur, kemudian disetrika. Nah, gitu. Nah, di Al-Qur'an ternyata dijelaskan gambaran daripada siksa neraka. Nah, ayat tersebut itu sangat cocok jika diterapkan untuk makom soba, karena makom soba itu sendiri adalah ayat yang di situ di makom soba itu lagunya sangat sedih ya. Bukannya itu ya. Kalau nah itu makom soba gitu ya. Nah, kalau Hijaz ini dia tidak seperti ya tetap hikmat dan bernuansa di makom Hijaz itu lagunya mendasar ya, terkesan indah gitu, tapi tetap meskipun ada nada tinggi tapi tetap terdengar syahdu gitu. Jadi kita sebagai pantun kan ya, ketika membaca harus tetap bisa menjaga itu. Gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Sekarang karakteristik makom Hijaz. Makom Hijaz itu memiliki karakteristik yang gerakannya lambat dan khidmat. Kemudian ketimuran, merakyat, dan mudah dikenali. Karena pada dasarnya makom Hijaz itu termasuk kategori lagu musri, sehingga lebih banyak digemari para qori-qori'ah khususnya di negara Indonesia. Jadi gini, makom Hijaz itu ya sebenarnya diambil dari nama daerah gitu. Jadi nggak tahu kenapa kalau orang Arab itu ketika menamai sesuatu itu ya, itu seringkali nama daerah yang dijadikan nama gitu. Seperti nggak jauh-jauh ya, kayak di dalam ilmu hadis itu sering kita jumpai kayak nama Imam Bukhari itu kan diambil dari nama daerah ya. Namanya dinisbatkan dari situ, diambil dari nama daerah. Aslinya daerahnya adalah Bukhara. Ya. Bukhara aslinya, tapi ininya Bukhari. Sama seperti Imam Tirmizi itu daerahnya daerah Turmud.
ya gitu. Daerah Turmud gitu. Jadi sama seperti lagu-lagu Al-Qur'an itu beberapa itu diambil dari nama daerah. Seperti Hijaz ya. Nah, kalau di dalam Sika ya itu ada Sika asli, ada Sika Iroki, ada Sika Turki. Nah, itu juga dari daerah ya gitu. Jadi banyak sekali nama-nama lagu yang diambil dari nama-nama daerah gitu. Dan 7 makom yang kita gunakan, yang digunakan seluruh dunia ini, itu sebenarnya banyak diambil dari mana? Dari daerah Mesir ya. Gitu. Kalau menurut Pak Ahsin Sako Muhammad, mantan rektor ini, beliau itu mengatakan bahwa lagu-lagu Al-Qur'an yang 7 makom itu berasal dari Iran. Tapi tidak jauh dari daerah itu ya, sekitar itu. Karena kan gini, di dalam Nagom Al-Qur'an itu ada yang dinamakan Makkawi, lagu-lagu Makkawi dan lagu-lagu Misri gitu kan. Nah, lagu kalau Makkawi itu salah satu contohnya adalah Makom Banjaka. Ya, Makom Banjaka itu salah satu lagu yang lebih tepat diterapkan untuk di Murota, tapi di Murota itu juga jarang ya gitu. Karena lagunya itu ini kurang tepat ya. Kalau diterapkan untuk dibaca di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, makanya tidak pernah dipakai untuk membaca Al-Qur'an di mujawad, itu jarang. Nah ya. Gitu. Yang saya pernah baca itu kalau murotal itu pernah gitu. Dibaca untuk bimujawad itu tidak pernah gitu. Karena bisa jadi memang lagunya itu tidak cocok diterapkan untuk itu. Karena ya lebih cocok ke qasidah sebenarnya gitu ya. Kayak marhabanan. Nah, itu biasanya Makom Banjaka ya yang diterapkan gitu. Jadi dari referensi yang saya baca di situ. Nah, saya lanjutkan. Jadi Makom Hijaz itu termasuk lagu yang berasal dari Mesir, ya. Dari Misri atau Mesir. Sampai mana tadi? Makanya banyak ya qori atau qoriah yang menggunakan lagu tersebut, khususnya di Indonesia. Jadi dulu pada saat awal-awal perkembangan Nagom, itu ada salah satu syekh yang bernama Syekh Khalil Mahmud, Syekh Khalil Mahmud Al-Husari namanya. Beliau itu adalah salah satu qori yang terkenal pada sekitar tahun 1980-an. Beliau salah satu delegasi dari daerah Mesir ya. Beliau dipanggil ke Indonesia, kemudian beliau diminta oleh negara Indonesia untuk melantunkan satu bacaan ya. Akhirnya beliau membaca satu sholawat. Namanya sholawatnya adalah sholawat tarhim. Saya rasa kalian sering dengar lah. Sholawat tarhim itu yang dibaca sebelum menjelang subuh gitu loh. Nah, itu yang baca adalah Syekh Khalil Mahmud Al-Husari. Belum saya masukkan di sini, ada di itu kayaknya, ada di Makom Sika kalau nggak salah. Saya masukin di Makom Sika karena nah itu saya masukkan karena sebenarnya salah satu contoh ya, beliau termasuk orang yang berjasa di Indonesia. Karena apa? Karena karyanya digunakan sampai hari ini. Jadi kalau di daerah saya itu biasanya kalau menjelang subuh itu ada sholawat tarhimnya. Assalatu wassalamu alaik. Nah itu. Jadi itu yang baca adalah Syekh
Khalil Mahmud Al-Husari, ya. Jadi beliau itu direkam di Indonesia pada saat itu, pada tahun 1980-an. Oke, Haidar main ini aja. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi biar kalian tahu, kan selama ini kalau daerah saya sih masih digunakan, nggak tahu kalau daerah kalian ya. Rata-rata saya sering dengar itu sering dipakai menjelang subuh gitu. Jadi biar kalian tahu bahwa itu adalah yang membaca adalah orang Mesir dulu ya. Syekh Khalil Mahmud Al-Husari. Jadi itu rekamannya bukan dari Mesir tapi merekam di Indonesia pada tahun 1980-an kalau nggak salah ya. Nah, setelah kedatangan beliau, akhirnya banyak sekali qori atau qoriah yang yang terinspirasi dan tertarik dengan Nahwu, sehingga setelah kedatangan beliau akhirnya maka PTIKI, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sebenarnya IIKI dan PTIKI itu salah satu yang berjasa dalam proses perkembangan Nahwu. Ya. Coba kalian baca bukunya Pak Mursyid. Di situ ya. Jadi beberapa referensi yang saya baca itu yang berjasa mengembangkan Nahwu Al-Quran itu ya termasuk salah satunya adalah IIKI dan PTIKI. Hanya saja memang sebenarnya berkembangnya itu kan yang pesat banget itu ya sejak adanya IIKI dan PTIKI. Kalau sebelum-sebelumnya ya seperti biasa saja gitu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu belum ada MTQ ya. Kalau sejak ada PTIKI dan IIKI, nah itu mulai banyak permintaan untuk mengadakan musabaqah gitu ya. Dan akhirnya berkembang sampai saat ini. Saya lanjutkan. Nah, salah satu tokoh makom Hijaz ini, beliau adalah Syekh Muhammad Salamah. Saya putarin. Ini memang suaranya dari YouTube-nya nggak begitu jelas. Ada beberapa yang saya lihat kayaknya ini yang agak-agak keras. Selebihnya udah begitu keras. Mungkin karena ini ya kali ya. Karena ini kali udah lama. Zaman dulu jadi suaranya nggak begitu keras. Ya, nanti silakan diputar sendiri ya. Jadi poin ini ya itu bisa diputar dalam bentuk online, bisa juga dalam, tapi untuk ininya videonya ini harus online gitu. Jadi nanti saya kirim linknya aja ya. Kalau dikirim linknya nanti bisa didengarkan yang ini. Tapi kalau dalam bentuk PDF atau PowerPoint ya, ini nanti hilang, nggak nampak. Ini warnanya putih nanti. Kalau misalkan saya share ke kalian, gitu. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi salah satu
tokoh daripada Makom Hijaz itu adalah siapa? Syekh Muhammad Salamah, ya, beliau. Nah, profil beliau itu adalah Syekh Muhammad Salamah, lahir pada tahun berapa? 1899, ya, di Musturut Qalyubiyah, ya, Mesir, dan meninggal pada tahun 1982. Beliau adalah seorang mahasiswa di Al-Azhar, Kairo, yang menghafalkan Al-Quran dan menjadi pembacanya di usia yang sangat muda, ya. Beliau bertempur dengan siapa? Dalam revolusi Mesir tahun 1919 yang melawan Inggris. Beliau menetap di Palestina setelah Perang Dunia Pertama sebelum kembali ke Mesir pada tahun 1930-an. Nah, Syekh Salamah ini adalah satu-satunya qorik terkemuka yang menolak untuk merekam di radio. Mungkin karena zaman dulu itu kan masih sangat ini ya, orang atau ulama terdahulu itu masih sangat hati-hati, sehingga bagi beliau ketika diminta untuk merekam suaranya di radio, beliau menolak, ya, gitu. Karena beliau percaya bahwa hal tersebut itu dilarang, gitu ya. Saya lanjutkan. Mana tadi ya? Nah, sampai akhirnya beliau itu mengalah pada tahun 1948. Jadi mungkin setelah itu pada tahun 1950-an beliau bersedia. Jadi seperti itu. 1937 beliau berpartisipasi dalam sebuah konferensi pelafal Al-Quran yang mengarah pada pendiriannya dari asosiasi. Beliau adalah salah satu mentor pelafal terkenal di Tamil, Yusuf Al-Bahtimi dan Muhammad Siddiq Al-Minsawi. Nah, keduanya pernah tinggal dan belajar di rumah beliau, di rumah Syekh Muhammad Salamah, ya. Jadi termasuk beliau berdua tadi, yaitu Yusuf Al-Bahtimi dan Muhammad Siddiq Al-Minsawi, termasuk siapa? Muridnya, gitu. Nah, beliau juga mengajar pelafal terkemuka lainnya, yaitu seperti Sayyid Darwis Zakaria Ahmad dan Ali Mahmud, ya, gitu. Jadi memang beliau salah satu qori yang terkemuka pada zaman itu, ya, gitu. Sehingga beliau menjadi seorang mentor dari beberapa murid-muridnya yang sangat terkenal di zaman itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, tingkatan nada sikah, ya. Nada maaf kok sikah sih saya nyebutnya, ya. Hijaz. Nah, tingkatan nada hijaz itu ada qoror, jawab, dan jawabul jawab, ya. Nah, kalau kemarin kita belajar di Makom Bayati itu jauh lebih panjang tingkatannya, ya. Ada qoror, ada nawa, ada jawab Husaini, kemudian ada jawabul jawab, kemudian ada syuri, jawabul jawab, dan lain sebagainya. Tingkatannya sangat banyak sekali. Tapi kalau seperti kayak soba, hijaz, jiharka, kemudian sika, itu jauh lebih simpel. Karena paling tingkatannya hanya 4 atau 3. Sekitar itulah, gitu. Nggak sampai 6, 5 itu nggak sampai. Memang di antara sekian, kalau menurut saya, ya, yang susah itu ya di Makom Bayati, gitu. Dan nada tertingginya itu ya di situ, ya, yaitu nada syuri jawab jawab, itu sangat tinggi sekali, gitu. Jadi kalau belajar ya cukup panjang, ya, gitu. Nah, sebenarnya ada kalanya ketika kita belajar nawom, ya, itu tidak menjadi kewajiban kita harus
membaca semuanya gitu, enggak ya. Itu jadi kita melihat waktunya gitu. Misalkan kayak Bayati, meskipun Bayati itu tingkatan nadanya tuh cukup banyak ya, ada 6 sampai 7 tingkatan gitu. Tapi kalau kita praktek ya, praktek apalagi untuk event-event seperti acara walimahan, hitanan, kemudian acara halal bihalal gitu. Jika waktu tersebut diberikan hanya 5 ya, 5 sampai 7 menit ya, maka kita bisa menyesuaikan gitu. Jadi karena kalau kita bacanya hanya Bayati saja kadang-kadang tuh bosan gitu ya. Jadi akhirnya di-mix dengan apa, dengan Bayati atau sama Ros biasanya, atau Bayati, Ros, sama Sika gitu. Jadi tidak menjadi keharusan bagi kita ketika membaca itu harus dibaca semuanya Bayati aja, tapi panjang gitu enggak ya. Kecuali kalau untuk kecuali untuk lagu-lagu yang akan diterapkan di musabaqah, nah itu baru. Kalau di musabaqah itu ada aturannya, jadi kita harus mengikuti ya gitu. Jadi kalau di dewasa biasanya misalkan minimal minimal harus dalam waktu sekian menit harus dapat 5 atau 6 lagu, otomatis kita harus bisa menyusunnya dengan baik gitu. Misalkan Bayatinya diambil 5 atau 4 misalkan. Kemudian habis itu Hijaz, setelah itu Ros, Sika, Ros, Jiharka, Sika gitu. Terserah susunannya gitu ya. Jadi tidak selalu kita harus mengikuti sesuai urutannya enggak. Jadi kalian jangan kaget jika kadang setelah misalkan lagu koror habis itu atau misalkan Nawa setelah itu langsung jawab atau sebaliknya gitu ya. Nggak urut lah artinya. Nggak urut itu dalam arti gini. Tapi bukan dibalik ya, bukan jawab dulu setelah itu baru koror, kan nggak mungkin. Karena pasti lagu itu dari yang paling bawah sampai naik ke atas gitu. Jadi maksudnya itu ada yang diambil. Misalkan dijawab jawab itu ada 2 karena ada jawab sendiri, ada suri jawab diambil salah satunya. Misalkan ada jawab Usaini ya, nanti diambil satu, hanya jawabnya saja atau di Husaininya saja gitu. Jadi misalkan koror sama nawa ya, diambil langsung ke nawa gitu. Jadi fleksibel ya gitu, disesuaikan dengan keadaannya gitu. Nah, kalau Hijaz ini ada cuman 3 ya, yaitu koror dan jawab bulja. Baik, saya lanjutkan. Nah, makom Hijaz itu ada kuflah Adia, ada kuflah Iran, ada kuflah Mahur ya. Gitu. Tapi dari sekian kuflah ini tidak semuanya dipakai ya. Dan kuflah itu banyak diterapkan di tempat-tempat lain juga gitu. Kayak seperti salalim ya, salalim su'ud, ada salalim nuzul misalkan. Itu juga variasi, tapi diterapkan di beberapa tempat seperti kayak di Ros ya. Makom Ros ada variasi salalim su'ud dan salalim nuzul. Nah, salalim su'ud itu apa? Salalim su'ud itu variasi yang nadanya naik ke atas su'ud ya. Nah, berbeda dengan salalim nuzul. Kalau salalim nuzul bedanya di situ. Yaitu satunya yang pertama, salalim su'ud itu naik ke atas. Kalau salalim nuzul itu turun ke bawah. Misalkan gini contohnya. Jadi di Ros itu ada 3, standar, salalim su'ud, kemudian yang ketiga salalim nuzul. Kalau yang standar itu gini. Quwwatullah gitu. Yang kedua salalim su'ud. Nah, itu naik ke atas.
Yang ketiga, salalun nuzul, Kuwatullah. Nah itu ya. Jadi gitu. Variasi itu banyak. Variasi itu kalau bisa saya ibaratkan, variasi itu sebagai bumbu. Kalau bisa saya katakan, kalau di dalam memasak itu bumbu ya, gitu. Jadi sebagai pelengkap gitu. Karena untuk memperindah ya, memperindah dari sebuah lagu gitu. Jadi misalkan kalau kita masak gitu. Kalau kita masak itu kalau kita misalkan tidak pandai-pandai banget ya, akhirnya dikasih bumbu. Dikasih ada yang masako, ada yang apa namanya? Sasa atau apalah gitu. Nah, tapi kalau jika kita cukup tanpa variasi bisa menjadi bagus ya, oke-oke saja. Sama kayak masak, ketika kita bisa memasak dengan sangat enak tanpa bumbu, tanpa variasi misalkan. Nah, itu jauh lebih bagus gitu. Berarti kan original ya gitu. Eee, Tanpa bumbu tapi udah enak gitu loh, gitu. Nah, sama ketika kita membaca Al-Qur'an dengan ada variasinya. Kalau misalkan tidak ada variasinya, tapi meskipun tidak ada variasi, kita tetap bisa membaca dengan biasa bagus ya. Itu nilai plus gitu. Tapi kalau kita misalkan kurang di situnya, akhirnya kita berikan variasi-variasi yang mana itu juga akan memperindah ya. Itu juga menjadi nilai plus. Karena sebenarnya misalkan dalam musabaqah itu ya, ketika kita, tampil, itu yang poin plusnya di situ, gitu. Kalau tajwid jangan ditanya ya, pasti itu nomor satu ini, penilaiannya gitu. Tapi yang membedakan antara peserta satu dengan yang lainnya, itu adalah di variasi, gitu. Jadi, eee, bisa membedakan antara si A, si B, dan si C. Misalkan nilainya sama dari 3 orang ini pada saat final misalnya. Nah, itu pasti cari mana yang lebih. Misalkan di tajwidnya ini si A begini, si B begini, si C. Nah, nanti di akhir mana yang variasi. Jadi penilaiannya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi misalkan di apa ya, MTQ itu kan musabaqah ya, gitu. Jadi ada salah satu nilai yang ditonjolkan ketika akan menghadapi nilai yang sama, gitu. Sama ketika di MHQ, karena MHQ itu adalah hafalan ya, atau nilai yang sama, maka yang menjadi untuk memenangkan itu, misalkan mana yang lebih apa, yang lebih lancar gitu. Jadi dilihat dulu apa perlombaannya. Kalau tafsir berarti apanya gitu. Tafsir berarti apanya, kalau qiraatul itu berarti apanya gitu. Jadi setiap ini punya ini masing-masing gitu ya. Setiap perlombaan punya kriteria masing-masing. Mana yang ditonjolkan. Baik, saya lanjutkan ya. Jam 12. Nah, nanti sampai 12.50 ya biasanya. Saya lanjutkan. Nah, penjelasan tentang tingkatan nada Hijaz. Lagu Hijaz asli pada tahun 1980-an itu disebut apa? Hijaz dasar dengan nada jawab. Kemudian yang kedua, Hijaz kar identik dengan Hijaz jawab, artinya nada naik satu tingkat. Yang kedua, di sini banyak improvisasi, seperti variasi dari Iran, kemudian Mesir, Turki, dan lain-lain. Dan akhiran ayat terdapat kuflah adiyah, ada kuflah Iran, ada salalin su'ud, dan salalin. Jadi variasi semuanya diterapkan ya. Kadang hanya satu atau dua saja. Nah, kemudian yang ketiga, Hijaz kur. Karkur itu sebenarnya berasal dari kata kurdi. Ya, gitu.
Makanya di sini ada dalnya. Ya, kut. Ya. Ini kan nada jawaban daripada apanya? Tingkatan nada hijaz. Lanjutkan. Nah, ini tausyihnya ya. Tapi sebelum kita masuk ke sini, saya ini yang di bawah dulu. Nah, contoh sholawatnya. Jadi gini, sebenarnya lagu-lagu sholawat, lagu apapun itu ya, itu ada nama lagu sebenarnya. Gitu. Cuman kadang telinga kita kurang peka ya gitu. Jadi ada sebagian orang itu ya sangat peka dengan nada. Ada yang seperti itu. Nah, saya pernah menjumpai orang dia itu pegang alat musik ya, keyboard ya. Waktu itu kan kebetulan saya baca sholawat, dia yang orgenin gitu sih. Nah, saya salutnya tuh begini. Ketika kita baca itu tahu gitu, itu lagunya apa itu langsung tahu gitu. Nah, jadi saya sendiri sampai berpikir gini, saya aja yang mempelajari, kadang itu butuh waktu untuk ini lagu apa ya gitu. Tapi dia peka banget gitu. Jadi langsung tahu ketika ada yang baca, oh ini lagu Hijaz ya, oh ini lagu Sika ya misalnya gitu. Nah, jadi ada sebagian orang tuh yang memang feeling di ininya, otaknya itu peka banget terhadap yang namanya musik. Ada yang dengan nada gitu. Jadi setiap orang tuh beda-beda. Makanya mungkin kalian pernah menjumpai seseorang ketika belajar musik itu tidak bisa-bisa. Berarti dia tidak bakatnya di situ. Gitu. Jadi saya kalau ngajar orang juga cukup dengan apalagi kalau misalkan hadroan ya, saya kan pernah belajar hadroan, jadi sedikit banyak tahu lagi. Pernah pada saat itu saya sama teman saya, memang saya lihat dia tidak berbakat di bagian itu. Jadi ketika dia praktek, meskipun dia pandai, itu lama ininya, masuknya itu lama gitu. Dan bahkan tidak bisa menyesuaikan dengan nada, karena apa? Memang tidak sama Allah tidak diberikan bakat itu gitu. Mungkin di yang lain. Tapi kalau pelajaran dia sangat pintar sekali gitu. Tapi di musik gitu enggak gitu. Jadi gitu ya. Kecerdasan seorang itu berbeda-beda. Ada yang cerdas di ini. Ada orang belajar itu harus di tempat sepi, ada yang cukup di tempat biasa gini, atau bahkan ada yang saya punya teman tapi udah almarhumah gitu. Dia itu kalau belajar itu harus pakai musik gitu. Jadi bermacam-macam ya gitu. Sama ketika kita mendengar satu lagu itu dengan sendirinya kita itu langsung tahu oh ini lagu ini gitu. Gitu. Jadi dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa memang seseorang itu beda-beda, ada yang peka, ada yang enggak gitu. Gitu ya gitu. Jadi mungkin kalian pernah merasakan seperti itu. Nah, ini salah satu contoh sholawat makom hijaz itu ini Rotilu. Mungkin di antara kalian ada yang pernah dengar. Saya putarin. Ibu maaf suaranya kecil ya Bu.
Ibu maaf nggak ada suaranya. Kenapa? Nggak ada suaranya, Bu. Bu, nggak kedengeran, Bu. Yang mana? Yang barusan saya putar nggak dengar? Iya, Ibu. Iya. Tuh. Kalau Tadi suara sempat saya dengar kedengeran, nggak? cuma kecil banget. Dengar. Suara saya Enak kecil. suara Ibu aja. Iya, tapi kecil. Oh, kecil ya suaranya ya? Ini padahal udah apa ya? Udah full ini sebenarnya. Oke, baik. Jadi itu rattilu ayal kitabil muzani wanshudu fil majdi a'la mazini wa huwa miratun nabiyil mursali sayyidil akwani syamsil mursali. Nah, itu adalah lagu Makom Hijaz ya, gitu. Itu contohnya. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke ini ya. Ke tausyihnya. Sebentar saya keluar, ini saya pakai HP aja kalau untuk. Tapi ini nanti kalian bisa lihat ini ya, sebenarnya sudah saya share di grup ya. Coba saya masuk pakai HP saya. Tapi nanti gaung ya. Ini Kosma tolong. Ini kan saya mau keluar biar terdengar dengan ini ya. Jelas. Jadi ini saya keluar yang dari laptop, tapi nanti saya masuk lagi pakai HP saja. Bentar. Karena biasanya storing. Ini screen-nya gimana, teman-teman? Maksud ibunya. Karena ini saya nggak punya filenya yang di HP. Saya top. Sambil jalan ini ya, silakan. Nah, itu udah, alhamdulillah. Udah di-share ya, jadi bisa saya mulai. Saya awali dengan ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba saya Coba sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
2, 3. Ya. Walidarihi hijratihi da'ahu rabbuhu walidarihi hijratihi da'ahu rabbuhu walidarihi hijratihi da'ahu rabbuhu فأجاب دعوته وسار مؤيدا ولداره هجرته دعاه ربه فأجاب دعوته وسار مؤيدا فأجاب دعوته وسار مؤيدا. Coba ya, separuh dulu nggak apa. Walidarihi 1, 2, 3. Ya, separuh aja, separuh dulu ya. Hijratihi da'ahu rabbuhu fa'ajaba da'watahu wasara mu'ayyada walidarihi li'ihi hijratihi da'ahu rabbuhu fa'ajaba da'watahu wasara mu'ayyada. Coba. Walidah 1, 2, 3.
Coba kira-kira yang perlu diulang di bagian mana? Fa'ajaba. Ya, jadi fa'ajaba itu nadanya agak rendah ya. Setelah dari hijrati da'a rabbuhu fa'aja turun ya berarti rendah. Fa'ajaba fa'aja la fa'ajaba da'watahu wasaramu ayyada fa'ajaba da'watahu wasaramu ayyada fa'ajaba fa'ajaba da'watahu wasaramu ayyada. 1, 2, 3. Watahu wasaramu ayyada walidarihi hijratihi da'ahu rabbuhu fa'ajaba da'watahu wasaramu ayyada. 1, 2, 3. Mau dimulai dari mana? Dari fa'ajaba coba. Walidarihi hijratihi. Ini saya pelankan banget ya biar bisa dipahami lagunya. Walidarihi hijratihi da'ahu rabbuhu fa'ajaba da'watahu wasaramu ayyada. 1, 2, 3 dari Walidah. Ya,
Sepertinya sudah mulai bisa dipahami ya lagunya ya. Saya ulang. Jadi gini ya, nanti ketika lagunya sudah ketemu, kalian temponya agak cepat. Karena apa? Biar nafasnya kuat. Karena kalau kita membacanya pelan banget ya, sangat pelan, maka akan berpengaruh pada nafas kita. Jadi ambil aja tempo yang secara normal ya. Berarti segini. Walidarihi hijaratihi da'ahu rabbuhu fa'ajaba da'watahu wasaramu ayyada. Gitu ya. Segitu normal ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu cepat juga kurang tepat ya gitu. Jadi mungkin kalau sederhananya segitu. Kalau terlalu pelan juga nanti khawatir di bagian nafasnya kalian akan ngos-ngosan gitu ya. Jadi gitu salah satu cara kita agar nafas itu kuat ya. Salah satunya adalah coba dilihat dulu temponya semana gitu. Kalau terlalu lambat itu artinya berarti kalau bisa lebih dipercepat sedikit gitu. Nah, kalau misalkan salah satu cara lagi ya yang bisa nafas kuat itu adalah dengan mengecilkan volume gitu. Jadi kalau suara kita terlalu terlalu besar ya gitu. Cara mengeluarkannya jadi lebih ke teknik mengeluarkan suaranya ya. Kalau kita ada volumenya lebih diperkecil maka akan nafas kita lebih pas gitu ya. Jadi caranya salah satunya itu ya, yaitu dengan mengecilkan volume atau mempercepat tempo ya gitu. Saya ulang. Walidarihi hijaratihi da'ahu rabbuhu ajaba da'watahu wasaramu ayyada. 1, 2, ini berarti dari mulai dari fa'ajaba kayaknya harus perlu diulang ya. Coba di akhirnya, coba perhatikan ya. Walidarihi hijaratihi da'ahu rabbuhu fa'ajaba da'watahu wasaramu ayyada. Walidarihi hijaratihi da'ahu rabbuhu fa'ajaba da'watahu wasaramu ayyada. 1, 2, 3 sama-sama.
muayyada fa'ajaba da'watahu wasara muayyada yada fa'ajaba da'watahu wasara muayyada. 1, 2, 3 coba sama-sama. Dari Pak Ajaba ya. Coba saya pengen dengar di sini siapa yang suaranya bagus. Cindy Nabila, Bu. Cindy Nabila. Coba Cindy Nabila silakan. Yang di mana ya? Dari walidarihi ya. Walidarihi hijratihi. Coba 1, 2, 3. Mohon dibantu ya, Bu. Nah, kenapa? Mohon dibantu ya, Bu. Berdua bisa. Iya, nggak apa-apa, bunyi dulu nanti saya arahkan. Walidarihi hijratihi da'ahu. Robahunya gimana? Da'ahu Rabb gitu. Da'ahu Rabbuhu. Lupa, Bu. Rabbuhu Fa'ajaba. Gimana? Fa'ajaba da'watahu wasara muayyada. Bagian rohnya ya. Wasaramu ayyada wasaramu ayyada ulang. Wasaramu ayyada. Iya gitu ya. Jadi tinggal ditambah-tambahin sedikit getarannya atau diayun nggak apa. Oke baik, coba saya ulang lagi ya. Walidarihi hijratihi da'ahu rabbuhu fa'ajaba da'watahu wasara muayyada.
1, 2, 3. Sama-sama. Ini boleh saya lanjutkan nggak? Ke nada berikutnya. Apa mau diulang? Diulang, Bu. Ibu diulang, Ibu. Ulang. Walidarihi hijarai da'ahu rabbuhu fa'ajab da'watahu wasara mu'ayyadah walidari da'ahu rabbuhu فأجاب دعوته وسار مؤيدا. 1, 2, 3 sama-sama. Baik, boleh dilanjut? Apa masih diulang? Ini kan cuma 3 ya. Jadi setiap pertemuan sebenarnya biasanya saya melihat perkembangannya ya. Jadi mau hari ini mau 1 baris aja dulu apa gimana? Atau mau 2? Kalau 2 kayaknya karena ini udah jam itu ya, kayaknya nggak cukup waktunya. Berarti kita ulang lagi aja ya, walidarihi lagi. Ya. Walidarihi hijaratihi da'ahu rabbuhu fa'ajaba da'watahu wasa'u ayyada walidarihi hijaratihi da'ahu rabbuhu fa'ajaba da'watahu wasara mu'ayyada. 1, 2, 3 sama-sama. Oke, baik. Iya.
walidarihi sampai muayyada yang sulit banget yang mana? Taruhnya Wasar. Da'ahu. sama fa'ajaba, Bu. Ada yang fa'ajaba, ada yang da'ahu ya, ada yang da'watahu. Da'ahu la 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 da'ahu rabb la 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 da'ahu rabb da'ahu rabb fa'a fa'ahu fa'aja fa'aja da'watahu wasara mu'ayyada walidarihi. Coba ini enggak saya kasih getaran ya, biar kalian bisa menangkap. Walidarihi hijratihi tihi da'ahu rabbuhu fa'ajaba da'watahu tahu wasara mu'ayyada la 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 mu'ayyada walidarihi hijratihi da'ahu rabbuhu fa'ajaba da'watahu wasara mu'ayyada. Belum dikirim. Coba sama-sama ya. Coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Baik. Coba sekarang dari ta'awud, bismillah, kemudian walidarihi terus selesai ya. Coba sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
maaf ya, saya nggak konsen. Saya ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Da'a rabbuhu ajaba da'watahu wasaramu ayyada. 1, 2, 3. Sadaqallahul azim. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan minggu depan ketemu saya kembali. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, lindungan oleh Allah Subhanahu. Kesehatan buat semuanya. Mudah-mudahan minggu depan kita bertemu